Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan FA Production. Kali ini kita akan membahas soal tryout 2 ya, bagian 3 karena sebelumnya bagian 2. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal pertama yaitu pada pendidikan abad ke-21, kompetensi kolaborasi sangat penting karena peserta didik dapat titik-titik. Nah, kata kuncinya untuk soal nomor 1 ini adalah kompetensi kolaborasi, di mana kompetensi kolaborasi itu kaitannya dengan kelompok. Kolaborasi atau berkelompok atau berdiskusi. Nah, sehingga yang paling tepat dari beberapa jawaban antara lain ada mengidentifikasi, menganalisis, dan seterusnya, mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif, dan seterusnya, menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan, dan seterusnya, kemudian bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian belajar dan mencari sendiri permasalahan, dan seterusnya. Maka jawaban yang mendekati ya, ini adalah yang pertama bekerja sama ya. Kemudian bisa menghasilkan ide dan mengembangkan, tapi di sini ada kalimat secara mandiri atau kelompok. Jadi untuk mandirinya kan berarti bukan kolaborasi, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Kemudian ke soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Menurut Anderson dan Cradwell, pernyataan di atas yang termasuk dimensi pengetahuan faktual, maka ditunjukkan dengan nomor titik-titik. 1. Pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi. Pengetahuan tentang terminologi dan detail dan elemen yang lebih spesifik ya. Kemudian pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya tersendiri. Yang kelima, pengetahuan tentang jenis, bentuk, dan alternatif mencari permasalahan. Maka pengetahuan faktual ini kaitannya dengan sesuatu fakta atau yang bisa dilihat atau yang mempunyai bentuk. Sehingga yang tepat ini adalah pengetahuan tentang terminologi dan detail ya dari suatu elemen. Dan juga lebih spesifik, berarti yang nomor 3 ini termasuk. Kemudian kemungkinan yang lain untuk pengetahuan faktual yang masuk adalah pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya sendiri. Nah, ini juga ada elemen-elemen ya atau bagian-bagian yang memiliki cirinya sendiri juga termasuk. Nah, sehingga kemungkinan jawabannya adalah 3 dan 4. Oke, ke soal nomor 3. Untuk menilai peserta didik dalam memahami paragraf, guru meminta peserta didik menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Nah, dengan menggunakan kalimat sendiri ya, menuliskannya. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan oleh guru tersebut? Ya, dalam memahami suatu kalimat dan meminta agar menuliskan kembali dengan kalimat sendiri, maka bisa digunakan metode atau teknik penilaian dengan tes tertulis ya, pasti dengan tulisan. Oke, ke soal matematika ya. Volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X min X kuadrat dan Y sama dengan 2 dikurangi X. Oke. Diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Oke. Kita kerjakan. Jadi untuk mencari volume suatu benda ya yang diputar dengan mengelilingi sumbu X, itu rumusnya adalah P integral AB, di mana A adalah batas bawah, B-nya batas atas atau perpotongan daripada dua kurva atau garis dan kurva. Kemudian Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat dx ya. Nah, dari soal ini bisa kita misalkan Y1-nya bisa 2X min X kuadrat ya. Kemudian Y2-nya kita bisa misalkan 2 dikurangi X. Nah, secara
gambar, misalkan ingin dibuat ilustrasi gambarnya, berarti kita tentukan dulu ya titik potong daripada dua kurva ini, yaitu Y1 sama dengan Y2 ya. Kita cari dulu titik potongnya, jadi 2x min x kuadrat ini sama dengan Y2 nya adalah 2 dikurangi x. Kemudian kalau ini kita pindah ke ruas kanan semuanya, berarti kan x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Nah ini kalau kita faktorkan, maka jadinya adalah x min 2 x min 1, sehingga titik potongnya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Nah, sehingga di sini 1, di sini 2. Ini sumbu x ya. Nah, sekarang kita tinggal buat ilustrasi gambarnya. Kalau x-nya 1 ya, kita masukkan ke Y1, berarti kan 2 untuk x sama dengan 1, berarti Y1 sama dengan 2 dikurangi 1 ya, yaitu 1 ya. Sehingga untuk x-nya 1, y-nya 1. Nah, di sini. Kemudian untuk x-nya 2. Untuk x sama dengan 1, yang ini untuk x sama dengan 2, maka nilai Y1-nya juga kita cari ya. Jadi Y1 kalau x-nya 2 berarti kan 2 kali 2 min 2 kuadrat, yaitu 0. Sehingga untuk x sama dengan 2 ternyata y-nya 0. Karena ini koefisien dari x kuadratnya negatif, maka nanti dia kurva yang membuka ke bawah ya. Kita gambarkan, misalkan ini bentuk kurvanya seperti ini. Ini permisalan saja ya. Nah, ini adalah bentuk kurva daripada Y1. Kemudian Y2-nya kita cari. Jadi untuk X sama dengan 1, maka Y2-nya tinggal kita masukkan ke 2 min X. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya 1. Ya, sama di sini. Kemudian kalau X-nya 2, ya, berarti Y2-nya juga 2. 0 ya maksudnya. Karena 2 min 2, 0. Tapi dia bentuknya kan garis, jadi dia lurus. Nah, kita misalkan seperti ini garisnya. Nah, maka daerahnya adalah yang ini, yang diarsir dibatasi oleh Y1 dan Y2. Nah, sehingga tinggal kita masukkan ke rumus P sama dengan Pi. Batasnya adalah 1 sampai 2. Y1-nya yaitu kurva, di mana fungsinya 2x min x kuadrat, ini dikuadratkan, dikurangi dengan Y2, berarti 2 min x kuadrat dx. Tinggal kita hitung, jadi pi integral 1, 2. Ini kalau kita jabarkan jadi 4x kuadrat, kemudian min 4x pangkat 3, kemudian plus x pangkat 4, kemudian min dalam kurung 4 min 4x plus x pangkat 2 dx ya. Jadi sama dengan pi integral 1 sampai 2. Kemudian kita jabarkan jadi 4x kuadrat min 4x pangkat 3 plus x pangkat 4, kemudian ini kan min kali 4 jadi min 4, min kali min 4x jadi plus 4x, kemudian min kali plus x kuadrat, betul ya, jadi min x kuadrat dx. Berarti sama dengan pi integral 1 sampai 2. Yang pangkat tertinggi taruh di depan, jadi x pangkat 4, kemudian min 4x pangkat 3, kemudian plus 3x kuadrat plus 4x min 4 dx. Nah, kita tinggal integralkan, maka hasilnya adalah pi kali 1/5
X pangkat 5 kemudian min X pangkat 4 plus X pangkat 3 plus 2X min 4X ya. Dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 1 sama dengan pi. Nanti dimasukkan dulu ya ke fungsi 1/5 X pangkat 5 min X pangkat 4 plus X pangkat 3 plus 2X min 4X. Ini dimasukkan 2 ke X, nanti akan diperoleh angka 141/5. Ya, jadi volumenya, cuma di sini tidak ada jawabannya, jadi mungkin bisa juga nanti kita diskusikan 141/5 pi ya untuk jawaban soal ini. Kemudian soal berikutnya, desain pembelajaran memberikan keleluasaan pada guru dalam menganalisis potensi awal peserta didik dalam merancang pembelajaran dengan memperhatikan keragaman potensi peserta didik adalah titik-titik. Jadi memberi keleluasaan pada guru, kemungkinan jawabannya adalah kalau tidak observasi awal, yaitu pengetahuan awal. Tapi kemungkinan adalah pada observasi awal. Oke, soal selanjutnya, dari 5 orang calon pengurus akan dipilih seorang ketua, ya, 1 ketua, 1 wakil, dan 1 bendahara. Berarti ada 3 orang. Maka banyak susunan pengurus yang mungkin. Maka ini pakainya adalah permutasi ya, karena pengurus itu kan memperhatikan urutan. Jadi permutasi dari 5 orang diambil 3. Jadinya 5 faktorial dibagi 5 min 3 faktorial. Maka ini sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Kita coret ya. Hasilnya adalah 60. Jawabannya yang E. Kemudian selanjutnya adalah garis singgung yang menyinggung lengkungan kurva Y sama dengan X pangkat 3. Kurvanya adalah Y sama dengan X pangkat 3 min 2X plus 1 di titik 1,0 ya. Titik singgungnya 1,0, berarti kita cari dulu turunan pertama untuk mencari gradien. Gradien itu kan turunan pertama ya. Jadi M sama dengan Y aksen adalah 3X kuadrat min 2. Nah, kita masukkan X-nya yaitu 1 ya, karena pada 1,0 ya, ini menyinggung, garis singgungnya menyinggung kurva, sehingga 3 kali X-nya 1 dikuadratkan min 2, jadinya 3 min 2 yaitu 1, sehingga M-nya 1. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung atau PGS-nya, kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Kita masukkan Y min Y1-nya ya, Y1-nya adalah 0 sebagai Y1 sama dengan M-nya 1 tadi sudah kita cari, X min X1-nya berarti 1 ya, sehingga Y sama dengan X min 1. Nah, kemudian yang ditanyakan akan memotong garis X sama dengan 3. Nah, akan memotong garis X sama dengan 3. Jadi persamaan garis singgung ini akan memotong X sama dengan 3 ya. Kalau X-nya 3 berarti Y-nya berapa kita cari. Jadi Y sama dengan 3 min 1, yaitu 2. Sehingga jawabannya pada titik
X-nya 3, Y-nya 2. Jadi 3,2. Untuk selanjutnya adalah integral ya, materi integral lagi, yaitu integral dari 2 sin 2x dikurangi 3 cos x. Batas bawahnya 0, batas atasnya setengah pi. Ya. Kita ingat rumus daripada integral. Integral daripada sin ya, x. Integral daripada sin x adalah min cos x plus c. Integral daripada cos x sama dengan sin x plus c. Nah, tapi kalau integral sin ax ya, ini jadinya nanti 1/a ya kali min ya, berarti min 1/a kali cos ax plus c. Nah, sehingga untuk integral duanya kita taruh di depan nggak masalah, jadi 2 kali integral batas bawahnya 0, batas atasnya setengah pi sin 2x ya, sin 2x dx bisa kita pecah jadi 3 integral 0 setengah pi cos x dx ya, ini bisa kita pecah. Nah, sehingga ini sama dengan 2 kali integral sin 2x ya, berarti dalam kurung min setengah cos 2x ya, batas atasnya pi per 2, batas bawahnya 0 dikurangi dengan 3 kali integral cos berarti sin x, batas atasnya adalah pi per 2, batas bawahnya 0. Maka ini sama dengan, nah, ini min setengah kali 2 kan min ya, berarti min cos 2x, batas atasnya pi per 2 dan 0 dikurangi 3 sin x, batas atasnya sama pi per 2 dan batas bawahnya 0 juga. Sehingga ini sama dengan min dalam kurung cos 2x ya, cos 2x, x-nya diganti pi per 2, berarti cos pi atau cos 180 dikurangi cos 0 ya, dikurangi 3 dalam kurung sin 90 dikurangi sin 0. Ini sama dengan negatif dalam kurung cos 180 itu min 1, cos 0 juga min juga 1 ya, jadi min 1 min 1 min 3 kali sin 91 dikurangi sin 0 0. Sehingga hasilnya adalah min dalam kurung min 1 min 1, berarti kan min 2. Min 2 kali min berarti 2. 2 kali min 3, jadinya adalah min 1. Sehingga jawabannya adalah min 1. Soal selanjutnya adalah pengetahuan ya, dipresentasikan dalam bentuk tertentu. Dipresentasikan dalam bentuk tertentu. Bisa simbol, bisa matematika, dan lain-lain. Kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan intelektual peserta didik sangat menentukan untuk dapat tidaknya suatu konsep dipelajari dan dipahami peserta didik. Menurut Brunner, termasuk pada tahapan belajar titik-titik. Nah, pada tahap Brunner itu kan ada tahap pertama adalah ikoni, kemudian enaktik dan simbolik. Jadi yang terakhir adalah simbolik, seperti memahami simbol-simbol matematika. Dalam hal ini berarti sudah mengarah pada suatu konsep yang dipelajari ya. Konsep ini bisa dalam bentuk tertentu atau dalam simbol tertentu, sehingga kita mengarah pada jawaban yang D, yaitu simbolik. Oke, soal selanjutnya adalah min 6x plus 3 kuadrat. Nah, jadi min 6x plus 3 kuadrat berarti min 6x plus 3 kali min 6x plus 3.
Ini kalau kita jabarkan jadinya 36x kuadrat ya. Kemudian min 6x kali 3 jadinya min 18x min 18x plus 3 plus 3 berarti plus 9, sehingga hasilnya 36x kuadrat min 36x plus 9. Jawabannya yang E. Oke, selanjutnya akan kita bahas part 4-nya, tapi di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.